Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan ini hingga kita bisa berkumpul di program vaksinasi kolbu. Ini adalah episode yang ke-7 bertepatan dengan kita alhamdulillah telah menunaikan ibadah puasa yang hari ke-7. Dan malam ini kita akan memasuki kajian untuk doa Ramadan hari ke-8. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabat, juga kepada para orang tua dan pada para pemimpin. Insya Allah kita semua yang hadir di malam hari ini mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semuanya yang hadir di malam hari ini, yang selalu istiqomah mengikuti program vaksinasi kolbu. Dan saya mendoakan, insya Allah Bapak Ibu semuanya semakin dijadikan manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat Allah yang begitu berkelimpahan ini, semakin dijadikan keluarga-keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dikaruniai putra-putri yang semakin soleh dan solehah, semakin bahagia, semakin sehat walafiat, segar bugar, semakin sukses sejahtera. Dan insya Allah disegerakan, dilunaskan hutang piutang Bapak Ibu sekalian. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, program ini akan diisi dengan kajian doa Ramadan harian. Dan setelahnya kita akan melakukan pemahaman lebih dalam dengan melakukan injeksi atau vaksinasi kolbu, yaitu menggunakan teknik emotional freedom technique dan teknik EFT atau emotional freedom technique ini sudah dibuktikan dan membuktikan banyak sekali menolong seseorang, diri sendiri atau orang lain di luar sana yang menerapkan teknik EFT ini secara istiqomah, membuat energi di dalam tubuh dan pikiran maupun kolbunya selaras. Apa jadinya ketika kita melakukan teknik EFT ini selama 30 hari, seperti yang disampaikan kemarin melalui video dari Mas Mardigu, bahwa sel-sel tubuh manusia itu terdiri dari 1 triliun lebih, dan setiap 30 hari akan terjadi regenerasi. Dan apa jadinya ketika sel-sel tubuh yang baru tersebut diregenerasi dengan memberikan afirmasi, kalimat-kalimat positif dan doa yang sangat luar biasa, terutama di bulan puasa Ramadan tahun ini. Insya Allah ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah telah hadir pula Ustadz Rinu Zildeni yang akan mengkaji doa harian, yaitu hari yang ke-8. Bapak Ibu, program ini bisa disaksikan melalui YouTube Gratefulness Anchor live streaming, dan Anda juga bisa menyaksikan recordingnya mulai hari yang pertama sampai dengan hari ini dan insya Allah sampai dengan hari ke-30 melalui YouTube Gratefulness Anchor dan YouTube saya, Nyoman Indra Permana. Pastikan Anda subscribe, karena subscribe itu gratis, karena subscribe itu menebar kebermanfaatan, dan izinkan kami juga, saya Nyoman Indra Permana bersama dengan tim manajemen Gratefulness Anchor, diberikan izin untuk selalu berbagi kebermanfaatan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul, saling bermuajah, saling memandang satu dengan lainnya dalam rangka tentunya taqarrub ilallah dan taqarrub ila minhajillah, mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya baik yang tersirat maupun tersurat di dalam Al-Qur'anul Karim. Para hadirin hadirat yang berbahagia, shaimin dan shaimat, yang mudah-mudahan dengan puasanya Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah kita, teladan kita, qudwah kita, penuntun kita dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang yatim. Sebagaimana sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'amma al-yatima fala taqhar wa mas-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Di surat Ad-Duha kita sudah hafal, mungkin di antara kita semuanya bagi yang mendawamkan salat duha, kami temukan dirimu anak yatim tadi, wajadaka yatiman fa'awa, ya. Kemudian kami berikan kamu tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah, fa'ammal yatima fala taqhar, kata Allah. Adapun anak-anak yatim, maka janganlah kamu kemudian menyia-nyiakan mereka. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim, fala taqhar, janganlah kamu menyia-nyiakan mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan juga orang-orang yang meminta-minta, orang-orang miskin yang meminta-minta, fala tanhar, jangan kamu hardik mereka. Yatim dan orang yang minta-minta. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kemudian memberikan satu motivasi bagi orang-orang yang sangat memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang yang mengurus orang-orang yatim, seraya mengatakan, sesungguhnya antara diriku dengan orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang mengurus anak-anak yatim itu kahatain, seperti dua jari ini. Dua jari yang saling berdekatan satu dengan lainnya. Sangat dekat sekali. Posisinya antara orang yang mengurus anak yatim, peduli pada anak-anak yatim, orang miskin, dan yang serupa, kahatain, kata Nabi SAW, seperti dua jari ini.
Kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti 2 jari ini, kenapa kemudian kita tidak berupaya untuk menyongsong, untuk mengejar, untuk merealisasikan apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah upaya, sebagai satu jalan agar kita semua bisa kemudian memiliki posisi di surga sana yang kemudian berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang sangat senang sekali jika ada sebuah kebaikan, mereka segera menyongsongnya. Jika ada kebaikan-kebaikan, mereka kemudian berada di garda paling depan untuk mengejarnya itu. Ungkapan mereka, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Sekiranya ada kebaikan-kebaikan, maka kami akan berupaya mengejarnya, menjadi yang terdepan dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Mudah-mudahan para hadirin dan hadirat, saimin dan saimat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini, yang hadiri majelis ini, termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memiliki posisi yang tinggi, berdekatan, bersebelahan, bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah sana. Sebagaimana kemudian ketika teman-teman semua hadir pada malam hari ini, Rasulullah menyampaikan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu, mengkaji ayat-ayat Allah, illa nazalat alaihimus sakinah. Maka kemudian ketika kita melakukan hal itu, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun atas kita semuanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang akan Allah berikan kepada kita semua. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan menaungi kita semua. Mereka akan menurunkan sayap mereka, lalu melingkupi kita semua. Wa dzakarallahu fi man indah, saking bahagianya Allah dengan orang-orang yang berkumpul mengkaji ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pada para malaikat, orang-orang yang dekat dengan dia, seraya mengatakan, sesungguhnya saya mencintai si fulan, mencintai orang-orang yang berkumpul pada malam hari ini, mengingatku, mengkaji ayat-ayatku, berupaya untuk terus-menerus menjadi hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang berbakti kepadaku. Dan kita sekali lagi termasuk dari hamba-hamba Allah yang demikian disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking bahagianya Allah dengan kita, dia senantiasa menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat, sehingga kemudian ketika Allah mencintai kita, Allah menyampaikan rasa cintanya itu kepada para malaikat, malaikat pun juga mencintai kita semuanya, sehingga kemudian setiap kali kita melakukan kebaikan-kebaikan, yang keluar dari lisan mereka adalah doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengadakan tangan kita ke langit, berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelemahan diri kita semuanya, atas ketidakberdayaan kita semuanya, atas kekurangan pengetahuan kita semuanya di hadapan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas, seluas langit dan bumi, bahkan lebih dari itu. Karenanya banyak ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas yang berilmu itu ada yang lebih berilmu. Kita sehebat apapun ilmu kita, Allah jauh lebih berilmu dibandingkan kita semuanya. Angkat tangan ke langit saudara-saudara semuanya, para sahabat, hadirin dan hadirat. Semoga Allah meridai kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma rizqna fihi rahmatal aitam wa it'am at'am wa ifsya'is salam wa sahbatil kiram bitawlika ya malja'al amilin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahilah kepada kami rasa sayang terhadap anak-anak yatim. Senang memberi makan orang-orang miskin, serta menyebarkan kedamaian dan bergaul dengan orang-orang mulia dengan kemurahan-Mu. Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino atas kajiannya. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk diri saya secara pribadi, untuk semakin mengkaji dan terus belajar tentang ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Seperti biasa kita akan melakukan vaksinasi kolbu ini menggunakan teknik EFT. Dan bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung atau baru kali ini bergabung, saya review sejenak. Ada beberapa titik, tepatnya ada 7 titik yang akan kita ketuk atau kita tapping. Dan sebelumnya kita akan memulai dengan melakukan setup, yaitu di titik source spot. Titik source spotnya menggunakan di dada kiri di sini ya, insya Allah kelihatan. Di dada kiri diputar-putar secara perlahan, ditekan dan diputarkan secara perlahan. Kemudian titik pertama adalah di ujung alis, di sebelah sini ya, seperti di monitor Anda. Kemudian titik kedua di samping mata, titik ketiga di bawah mata, titik keempat di bawah hidung, titik kelima di bawah dagu, titik keenam di tulang leher sini ada tulang selangka, titik ketujuh di samping, di bawah ketiak, kiri dan kanan. Dan saya akan memandu Anda, izinkan saya memandu Anda, dan apa yang saya sampaikan Anda bisa ikuti di dalam hati Anda atau Anda ucapkan secara lirih. Bapak Ibu, hadirkan semua secara perasaan, jiwa Anda, kolbu Anda, hati Anda, pikiran Anda, sehingga sel-sel tubuh kita semua ikut berdoa selaras dengan energi kita. Insya Allah. Mari kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diputar-putar secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya, sejak aku dilahirkan hingga saat ini, dan entah sampai kapan hidupku ini, aku menyerahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Dan aku menyadari, aku terlahir di dunia ini tanpa memiliki apa-apa. Dan kembali kepadamu ya Allah, tanpa apa-apa. Semua yang kami miliki, semua yang aku miliki, adalah anugerah-Mu ya Allah. Seringkali diriku enggan untuk berbagi, untuk bersedekah dengan apa yang kumiliki, yang sejatinya adalah milik-Mu ya Allah. Dan saat ini, aku semakin menyadari bahwa yang aku bagikan, aku dermakan, aku sedekahkan, sejatinya hanya milik-Mu ya Allah. Sejatinya hanya milik-Mu ya Allah. Dan ketika
seseorang menafkahkan hartanya di jalan-Mu ya Allah, Engkau gantikan dengan berlipat-lipat ganda. Seringkali keengganan, bahkan kesombongan menghantui pikiran, menghantui hatiku untuk enggan berbagi. Namun di malam hari ini, mulai saat ini dan seterusnya, aku yakini dan aku percaya sepenuhnya bahwa aku bisa menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur dengan memperbanyak bersedekah. Terlebih di bulan Ramadan ini ya Allah, terima semua amal ibadahku ini ya Allah. Terima sedekahku, jadikan semuanya menjadi amal jariahku yang akan mengantarkan, mendampingi diriku kelak menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah, aku menyadari sepenuhnya. Seringkali aku begitu sombongnya, begitu angkuhnya, untuk bersikukuh bahwa harta yang kumiliki ini adalah harta milikku sejati-jatinya. Padahal harta yang kumiliki ini adalah harta-Mu ya Allah. Aku menyadari sepenuhnya ya Allah. Terkadang terbersit keengganan untuk berbagi. Selalu berhitung dengan harta-harta-Mu ini ya Allah. Padahal aku meyakini Engkau tidak pernah berhitung dengan rezeki-Mu ya Allah. Begitu berkelimpahannya rezeki-Mu ini yang Kau berikan kepada kami semuanya. Ya Allah, mulai saat ini dan seterusnya, aku meyakini bahwa diriku bisa terus berbagi dan semakin banyak berbagi, memiliki jiwa dermawan yang lebih dari sebelumnya. Semakin banyak berbagi sebagai ungkapan rasa bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, dengan izin-Mu dan dengan kuasa-Mu. Hilangkan keraguan di dalam hatiku, lapangkan diriku, lapangkan hatiku, lapangkan pikiranku, untuk pandai bersyukur, dengan banyak bersedekah, dengan banyak berbagi, kepada anak-anak yatim, kepada duafa, yang mungkin dan bahkan kurang beruntung dari diriku ya Allah. Semuanya yang kulakukan sebagai rasa bersyukur kepadamu ya Allah. Dan aku niatkan mulai saat ini dan seterusnya, aku bersedekah menafkahkan hartaku di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Aku ikhlas dan aku pasrah mensedekahkan harta-hartaku, milikku, mensedekahkan ilmuku di jalan-Mu ya Allah. Aku ikhlas dan aku bertawakal kepadamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas berderma. Aku ikhlas bersedekah, menafkahkan hartaku di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikan diriku menjadi manusia-manusia yang semakin pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang terhadap anak-anak yatim,
Anugerahilah kepada kami semua untuk memiliki hati untuk semakin bahagia, memberi makan kepada duafa, mensedekahkan harta, serta menyebarkan kedamaian. Anugerahi kami, ya Allah, untuk bergaul dengan orang-orang yang mulia, dengan kemurahan-Mu, ya Allah, wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap. Aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur atas nikmat-Mu ini, ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur atas nikmat yang begitu berkelimpahan ini, ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah, ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini, ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu, resapi, maknai apa yang telah kita lakukan dan perintahkan kepada kolbu, pikiran, kepada seluruh tubuh untuk semakin banyak bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Silakan panjatkan doa dan insya Allah doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, anugerahilah kepada kami rasa sayang terhadap anak-anak yatim dan suka memberi makan duafa serta menyebarkan kedamaian dan bergaul dengan orang-orang yang mulia. Dengan kemurahan-Mu, ya Allah, wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izinnya, insya Allah kita semakin dijadikan manusia-manusia yang pandai bersyukur, semakin banyak bersedekah, semakin banyak memberi, menafkahkan harta kita di jalan Allah. Insya Allah apa yang kita kaji malam hari ini dan malam-malam selanjutnya dijadikan amal ibadah kita semuanya. Dan terutama di bulan Ramadan ini, insya Allah doa-doa kita semuanya diijabah dan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai bertemu di esok hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.